Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati kami semua Tuhan, kuasa Elohim bekerja, nama Yesus Elohim dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan, mendengar firman-Mu dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Nah, shalom saudara. Shalom. Saat ini saya akan memberitahu pesan Tuhan untuk saudara untuk masa yang akan datang. Nah, tapi terlebih dulu kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada yang tiada berdaya, memberi kekuatan kepada orang yang hilang semangat, yaitu memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu adalah janjinya, yaitu firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memegang janji Tuhan, kita memegang firman Tuhan. Ingat, harapan itulah yang memberikan kita kekuatan. Makanya kalau orang kehilangan harapan, itu bisa mengalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Jadi apapun tantangan, apapun badai, engkau harus tetap punya harapan. Nah, harapan itu apa, saudara? Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Orang yang percaya janji Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dikatakan seperti burung Raja Wali. Kalau burung Raja Wali, kalau ada angin kencang, dia tambah naik. Beda dengan burung emprit. Kalau burung emprit, ada angin kencang, langsung kabur bubar. Nah, kalau Raja Wali, tambah angin kencang, tambah naik. Jadi semakin ada badai, semakin ada tantangan, justru sebenarnya Tuhan membawa kita di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih tinggi. Nah, kadang dalam hidup kita ini bingung. Kenapa Tuhan kadang izinkan sesuatu yang tidak kita inginkan? Nah, perlu saudara tahu bahwa sesuatu yang kita tidak inginkan justru diberikan Tuhan. Karena apa? Menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Manusia hanya melihat hari ini, tapi Tuhan lebih jauh memandang ke depan. Dan rencana Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Nah, jadi saudara ingat, kadang Tuhan tidak memberikan yang seperti yang kita inginkan, seperti yang kita doakan. Tetapi sebenarnya Tuhan menjawab doa kita melebihi yang kita doakan. Artinya apa? Bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Orang-orang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Artinya apa? Setiap hari kita pegang firman Tuhan, janji Tuhan, kita berdoa menantikan Tuhan, selalu ada kekuatan dari Tuhan. Artinya apa? Harapan. Selama kita percaya Tuhan, selama itulah kita ada harapan. Apapun tantanganmu, apapun badai, harapan itu harus tetap ada. Karena itulah dasar dari iman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kali saya ditunjukkan Tuhan masa yang akan datang. Di mana masa akan datang itu tidak seperti yang saya inginkan dan saya harapkan. Karena saya berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Saya berdoa untuk Indonesia terjadi
mujizat, lawatan, pertobatan, dan berkelimpahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya mendapat penglihatan di surga, Tuhan memberitahu saya 25 tahun tentang pemulihan Indonesia dimulai dari krisis 98. Di situ ditunjukkan bahwa akan terjadi sebelum pemulihan Indonesia 2023, setitik terang datang, tepatnya bulan Januari. Di situ ditunjukkan masa akan datang, bahwa sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya 2020. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang pernah mendengar saya khotbah sebelum tahun 2020? Angkat tangan coba. Nah, semua sudah mendengar khotbah saya sebelum tahun 2020 bahwa akan terjadi krisis ekonomi. Saya rasa Pak Kerdi ingat itu. Dan apa yang terjadi? Anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya 2020. Dan Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi bulan 6, bulan 7 tahun 2020. Nah, dan menuju tahun 2023. Di situ jelas sekali penglihatan masa yang akan datang yang Tuhan berikan. Hari-hari yang akan terjadi. Nah, tetapi saya hanya diberitahu krisis ekonomi. Nah, pada waktu saya mengkhotbahkan itu, 2014, saya dianggap orang gila. Karena apa? Karena ekonomi baik-baik saja. Waktu itu saya banyak dihujat, dimaki-maki, dikatain halusinasi. Tapi pesan Tuhan itu saya sampaikan terus. Karena itu adalah pesan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suatu kali pendeta Gilbert Lumaindo, bulan Januari tahun 2020, ditanya sama orang-orang tertentu. Daud Tony itu mengkhotbahkan 2020 akan terjadi badai ekonomi. Buktinya mana? Karena apa? Tahun 2019 banyak orang bernubuat berkhotbah. 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Nah, saya berlawanan. Pesan Tuhan berkata, badai ekonomi akan datang 2020. Di situ Pak Gilbert ditanya, mana buktinya? Pak Gilbert berkata demikian. Ini kan masih awal Januari. Kita lihat akhir tahun. Apa yang terjadi? Maret, April, corona. Dan apa yang terjadi? Krisis ekonomi, resesi. Setelah itu apa yang terjadi? Stagnat ekonomi. Ekonomi stagnat. Bulan 6, bulan 7. Seperti pesan Tuhan yang saya sampaikan itu. Dan apa yang terjadi? 2020 Desember, tidak ada yang nanya Pak Gilbert lagi sampai sekarang. Nah, artinya apa? Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak bisa dibatalkan, saudara. Dan apa yang terjadi? Di situ saya tunjukkan masa yang akan datang. Bahwa krisis itu stagnat ekonomi menuju tahun 2023. Dan waktu itu orang berkata, nanti corona selesai sampai November 2020. Tapi saya berkata tidak, karena pesan Tuhan, stagnat ekonomi menuju tahun 2023. Dan apa terjadi? Sesuai pesan Tuhan itu, sampai sekarang tetap stagnat ekonomi. Betul, saudara? Artinya apa? Semua PSBB, semua di rumah masing-masing,
tidak boleh kumpul-kumpul, betul? Dan apa yang terjadi? Ini akan menuju sampai tahun berapa? Ingat, tahun 2022 mulai belajar normal. Artinya belajar normal. Kalau sekarang adalah new normal. Tahun 2021 Tuhan memberi saya pesan, yaitu tepatnya bulan April tahun 2020 akan terjadi deflasi dan inflasi akan bertemu. Artinya apa? Daya beli masyarakat turun, nah, tetapi inflasinya jadi terselubung. Jadi deflasi dan inflasi akan bertemu bulan April, saudara. Tepatnya 2021. Artinya apa? Walaupun barang naik, tapi siapa yang beli? Nah, daya beli masyarakat turun. Dan karena deflasi dan inflasi, disitulah inflasi terselubung, tidak kelihatan. Nah, jadi inflasi nanti bulan April tidak kelihatan karena terselubung, karena deflasi dan inflasi bertemu. Nah, itu menuju sampai tahun 2022. Nah, 2022 itulah, disitulah terjadi mulai inflasi bertahap untuk menuju tahun 2023. Ingat saudara, jadi inflasi terselubung, deflasi, inflasi bertemu, dan setelah itu tahun 2022, ingat, belajar normal. Apa saudara? Belajar apa? Normal. Jadi ingat, baru belajar normal. Kalau sekarang new normal. Dan saya mendapat pesan Tuhan tentang corona. Nah, tentang corona, ini pesan Tuhan yang saya sampaikan untuk saudara semua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saudara, 5 tahun ke depan, virus corona ini menjadi virus seperti flu, influenza. Jadi semua nanti perlu saudara tahu bahwa 5 tahun dari sekarang, ingat saudara, 5 tahun dari sekarang sampai 10 tahun virus corona ini menjadi seperti flu biasa, influenza. Kenapa? Karena semua akan terpapar, terkena, atau bekas terpapar. Ingat, vaksin itu virus yang dilemahkan. Kalau dimasukkan dalam tubuh, berarti pernah kena. Betul? Nah, kalau saya ditanya, Pak Daud divaksin atau tidak, saya akan lewati adu sakti. Nah, artinya apa? Ingat saudara, yang divaksin dan tidak divaksin, semua akan terkena terpapar. Kecuali tidak ketemu orang. Tinggal di hutan, jadi Tarsan. Nah, kenapa? Ingat, selama kumpul-kumpul ketemu, betul? Betul? Nah, 5 tahun ke depan sampai 10 tahun, virus corona ini nasibnya akan sama seperti virus influenza, flu biasa. Kenapa? Karena semua pernah kena. Yang tidak kena tinggal di hutan. Nah, jadi saudara tidak usah ribut tentang vaksin. Nah, kalau saya ditanya Tuhan, Tuhan ngasih pesan enggak?
Kalau saya ditanya, Tuhan ngasih pesan enggak tentang vaksin? Tuhan bicara, pasti saya sampaikan. Yang jelas satu, Tuhan tidak memberi pesan. Tentang vaksin, Tuhan tidak kasih pesan. Jadi kalau yang mau vaksin atau tidak, doa dulu. Nah, jelas apa saudara? Doa dulu. Karena saya bukan juru bicara vaksin. Karena apa? Karena nanti semua akan terkena dan semua akan terpapar. Ingat. Jadi ingat, kalau yang pernah kena berarti sudah melewati adu sakti. Nah, kalau adu sakti itu gimana? Terkena tanpa vaksin. Ya, yang lolos hidup, yang kalah mati. Nah, jadi saudara mau milih mana? Nah, jadi kalau yang pernah kena itu sudah melewati adu sakti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ juga Tuhan memberi saya petunjuk, yaitu apa? Plus saudara tahu, Tuhan memberi saya petunjuk 25 sampai 50 tahun. 25 sampai 50 tahun ke depan. Tapi Tuhan bicara pada saya, engkau tidak akan melihat zaman itu. Tuhan hanya memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, itu kira-kira terjadi 25 sampai 50 tahun ke depan. Akan ada suatu virus, yaitu virusnya akan menyerang paru-paru dan pencernaan. Dengan tanda kutub utara dan kutub selatan meleleh. Disitulah akan ada namanya perang biologis. Nah, jadi akan terjadi perang biologis. Itu 25 tahun ke atas, 50 tahun ke bawah. Tetapi Tuhan memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, saya tidak tahu kenapa saya diangkat hidup-hidup atau mati, tidak tahu. Jadi saya tidak tahu apakah saya diangkat hidup-hidup atau saya mati. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Jadi saudara, tidak usah ribut kiamat. Mikirkan besok aja pusing. Apalagi kiamat. Betul? Nah, tidak usah ribut. Jadi ingat, kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Amin. Dan pada waktu virus ganas itu, 25 tahun ke atas, 50 tahun ke bawah. Tuhan beritahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, itu nanti yang bisa menghadapi adalah antibodi, imun tubuh. Dan nanti pertama, jaga pola makan. Untuk meningkatkan imun itu, Tuhan ngasih saya petunjuk. Yaitu apa? Pertama, pada waktu virus ganas itu terjadi, jadi saat ini saya bicara untuk generasi ke depan. Pertama adalah seledri. Nah, apa saudara? Seledri. Daun seledri di jus. Kedua, pisang. 3, alpukat. 4, jambu. Jambu kluthuk atau jambu yang merah itu loh. Jambu biji. Dan proteinnya telur. Sehari 2 atau 3. Jangan 10, kolesterol.
Nah, jadi itu petunjuk yang akan datang. Bahwa nanti daun seledri itulah yang akan dipakai untuk generasi masa depan. Untuk menghadapi virus yang akan datang. Nah, baik juga kalau digunakan sekarang. Nah, yaitu daun apa, saudara? Seledri. Di jus. Nah, itu untuk menghadapi virus yang menyerang paru-paru dan pencernaan di masa depan. Tetapi Tuhan pesan sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Jadi saudara, kalau saya itu selalu siap, kapanpun mau dipanggil Tuhan, siap saudara. Tetapi penting pesan Tuhan sudah saya sampaikan untuk generasi ini dan generasi masa depan. Jadi saudara, 2022, makanya 2022 itu baru belajar normal. Maka sering saya khotbah supaya semua pada beli tanah. Masih ingat Pak Kerdi? Dan saya beritahu semua berkebun. Yang rumahnya ngontrak, tidak ada tanah lewas, tetap berkebun pakai polybag. Kenapa? Ngurangi stres. Nah, kenapa? Sekarang ini depan tembok, belakang tembok, atap plafon. Tidak boleh banyak keluar dan kumpul-kumpul. Betul? Nah, kalau berkebun, ngilangin stres. Nah, dan beternak, ternak ayam, ternak kelinci, ternak apapun boleh. Nah, karena basic dasar Tuhan menciptakan manusia itu berkebun, mengelola Taman Eden. Diusir keluar, manusia berkebun dan berternak. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Jadi ingat, kenapa saya nyuruh semua berkebun, Pak Kerdi? Supaya tidak stres. Karena keadaan seperti ini, ingat, sampai 2022 belajar normal. Nah, vaksin aja tidak bisa 3 bulan, 4 bulan. Betul? Nah, makan waktu juga kan? Nah, apalagi itu udah ngasih pesan bahwa nasib corona ini sampai 5 tahun ke depan nanti seperti virus biasa, flu biasa, karena semua sudah terkena dan terpapar. Termasuk OTG kan juga termasuk terpapar juga. Orang tanpa gejala, ya kan? Nah, jadi nanti semua akan mengalami. Dan semua akan mengalami seleksi alam. Amin. Nah, jadi saran saya sekarang ini kita semua jaga makan dan pola hidup. Nah, makan seledri. Nah, siapa yang mau makan seledri angkat tangan. Nah, karena itu nanti yang akan menghadapi virus masa depan, yaitu dengan pola hidup daya tahan tubuh. Amin. Yaitu kembali ke alam. Amin. Nah, itu pesan Tuhan yang saya sampaikan pada saudara. Makanya di rumah-rumah saudara yang kos atau kontrak pakai polybag berkebun. Yang suka cabai, nanam cabai. Dan yang paling mudah adalah yaitu apa? Kangkung. Bayam. Yang sederhana-sederhana aja. Untuk ngisi waktu selama tahun ini.
Karena ini nanti baru belajar normal tahun depan 2022. Amin. Nah, sama berternak. Mau ternak ikan lele ya boleh. Nah, mau ternak ayam boleh. Mau ternak burung boleh. Supaya semua ada kesibukan dan ada kegiatan. Amin. 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 Karena kondisi seperti ini, sampai tahun depan baru belajar normal. Nah, ini pesan Tuhan yang saya sampaikan untuk saudara. Jadi ingat, stagnan ekonomi sudah tahun lalu, betul? Ekonomi berhenti, betul? Semua kegiatan-kegiatan berhenti tahun lalu. Termasuk gereja aja banyak ditutup, betul? Nggak boleh kumpul-kumpul, sampai streaming, betul? Dan ingat, kondisi ini sampai tahun depan baru belajar normal. Baru belajar loh Pak Kerdi. Baru belajar. Nah, jadi saudara, itu pesan Tuhan saya sampaikan kepada saudara. Pak Daud, kalau kondisi seperti ini gimana? 2014 saya sudah nyampaikan pesan Tuhan. Emas dan tanah. Apa saudara? Emas dan tanah. Tapi emas sekarang sudah mahal. Ya, tanah. Jadi saudara semua tanah. Kenapa beli tanah? Karena ingat saudara, akan terjadi inflasi. Tahun ini utang Indonesia sudah berapa? Betul? Dan sudah cetak uang berapa? Nah, ingat hukum ekonomi. Dan ingat deflasi inflasi akan bertemu bulan April. Ingat itu saudara. Nah, inflasinya terselubung. Ingat saudara, inflasinya terselubung. Nah, setelah itu 2022, 2023 mulai inflasi. Tapi ingat bertahap. Nah, jadi saudara semua, saya sarankan yang punya uang dan diberkati Tuhan, belikan tanah di pinggir-pinggir kota dan kelola tanah sebaik mungkin untuk mengisi kegiatan dan bisa menghasilkan. Karena masa yang akan datang sudah saya sampaikan kepada saudara. Walaupun saya dulu dikatain halusinasi, dikatain gila-gila, tetap pesan Tuhan itu saya sampaikan. Dan sekarang sudah terjadi. Nah, sekarang siapa yang mau tanya? Boleh angkat tangan. Oke Pak Kerdi, silakan. Pak Daud tadi bilang tahun 2021 ini kan baru inflasi itu Pak apa namanya tadi? Terselubung. Terselubung ya. Jadi inflasi dan deflasi bertemu bulan April tahun ini. Oh tahun ini Pak. Inflasi sebenarnya baru tahun depan baru mulai Pak. Baru terasa. Oh baru terasa. Itu 2022, 2023. Terus baru terasa. Saya enggak usah repot-repot. Sekarang saya mau tanya, bayar parkir udah naik belum? Itu aja. Parkir mobil boleh enggak 2.000? Betul? Enggak usah banyak-banyak.
Tapi ingat, karena deflasi, daya beli masyarakat turun, sehingga inflasi itu terselubung. Mau naik, siapa yang beli? Jelas? Makanya inflasinya terselubung. Jadi setelah corona selesai, baru inflasi kelihatan. Mau pesan Tuhan, beritahu saya, corona ini 5 tahun ke depan akan seperti virus biasa, influenza. Udah jelas Pak Freddy? Ya, Dan tahun 2022, ingat, belajar normal. Kalau sekarang kan new normal. Pakai masker, semprot-semprot. Betul? Nah, tahun depan belajar normal. Nah, selesainya corona kapan? Ingat, pesan Tuhan 5 tahun ke depan akan jadi seperti virus influenza, flu biasa. 5-10 tahun. Jadi saudara divaksin atau tidak, semua tetap mengalami seleksi alam dan adu sakti. Artinya apa? Yang lolos hidup, yang kalah mati. Nah, kalau vaksin, virus dilemahkan. Kalau tidak vaksin, itu virusnya kuat. Jadi kalau kena, yang lolos hidup, yang kalah mati. Sudah melewati adu sakti. Gimana Pak Kersi? Oke, siapa lagi? Siapa yang mau tanya? Pak Daud. Belajar Ya. normal tuh maksudnya belajar seperti sebelum corona ya Pak? Tuhan tidak memberitahu. Hanya pokoknya belajar normal. Artinya kan belum normal. Baru belajar. Jelas? Nah, kapan kita hidup normal? Tuhan tidak ngasih pesan. Pokoknya tahun depan belajar normal. Kalau sekarang kan pakai masker, semprot-semprot, tulisan pakai penutup, betul? Orang batuk, bubar. Panas tinggi, lompat. Jadi, ya itu namanya new normal. Oke? Normal. Dan Pak Kerdi, saya nyampaikan pesan Tuhan itu tentang krisis ekonomi sudah berapa tahun yang lalu, sebelum tahun 2020, betul? Ya, betul. Dan saksinya kan banyak saya khotbahkan itu, karena sering tak khotbahkan setiap kali saya kesaksian pertobatan di mana-mana. Dan ingat, saudara percaya bahwa Tuhan memelihara kita di masa kesusahan. Waktu Tuhan, saya tanya, Tuhan, gimana umatmu untuk Indonesia? Tuhan yang beritahu, aku memelihara umatku di masa-masa kesusahan. Amin. Jadi Tuhan pelihara saudara. Tapi Tuhan juga memberi kita hiburan, yaitu apa? Ingat, ada pemulihan Indonesia. Kedua, dikasih jalan keluar, yaitu apa? Semua berkebun, amin, supaya tidak stres. Saya mau tanya, kalau tidak ada kerjaan, apa yang terjadi? Makan, tidur, makan, tidur. Jadilah sancam. Jadilah kolesterol.
kontrol. Betul? Betul? Betul. Betul? Nah, Betul, Pak. ingat, kalau tidak ada kesibukan, tidak ada kerjaan, itu nanti serang sana, serang sini, ribut doktrin, ribut argumen. Kenapa? Itu tanda kurang kerjaan. Makanya suruh berkebun supaya tidak ribut. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Supaya tidak ribut. Nah, sekarang kan bayangkan di media sosial orang ini nyerang pendeta ini, orang ini nyerang ini, nyerang ini. Itu tanda kurang kerjaan. Makanya Tuhan itu baik. Dikasihlah kerjaan berkebun. Nah, berkebun dan beternak untuk bisa berkarya, menghasilkan, mengisi waktu. Iya. Oke, sudah cukup Pak Gedi? Ya. Pak Ya, Gedi, ya, Pak. saya Pak sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk masa depan. Oke. Jadi, lakukan dan pasti Tuhan pelihara di masa kesusahan. Amin. Amin, Pak. Saya rasa sudah cukup, kita berdoa semuanya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Thank Pak you, Daud. Thank you, Pak Daud. Nanti hari apalagi kita Foto, kita foto, Ci, tanya foto. jawab gimana